Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusafat Willy dari kelas 1B dengan NIM triple 45230043. Halo, perkenalkan nama saya Rita Arismawanjar Nahor dengan NIM 44523030. Nama saya Gina Mufida dengan NIM 44452300024. Perkenalkan, nama saya Tada Fabri Setia dengan NIM 44452230047. Perkenalkan, nama saya Gila Chandra Wicaksana dengan NIM 444523034. Perkenalkan, nama saya Zahra Amalia Putri dengan NIM 44452300050. Di sini kami akan menjelaskan tentang zona-zona yang ada di dasar laut serta biota yang ada di dalamnya. Laut sangatlah luas dengan gelap serta dingin. Laut dipenuhi dengan berbagai makhluk hidup dari berukuran yang kecil hingga berukuran yang sangat besar. Saat kita memasuki kedalaman laut yang pertama, terdapat zona epipelagik atau zona yang mendapatkan sinar matahari. Semua kehidupan berada di zona ini dan memiliki banyak energi yang dihasilkan dari fitoplankton atau zooplankton. Banyak makhluk hidup yang terdapat di zona ini. Yang kedua ada zona mesopelagis atau zona yang berada di bawah 100 meter dari permukaan. Memiliki tekanan yang tinggi dan suhunya yang sangat rendah. Hanya ada cahaya yang sedikit masuk pada zona ini. Banyak biota yang ada pada zona ini memiliki kemampuan bioluminescence. Bioluminescence adalah sebuah kemampuan dari makhluk hidup untuk mengeluarkan cahaya atau menghasilkan cahaya dari reaksi kimia. Yang ketiga, ada zona abyssopelagis atau zona yang berada di bawah kedalaman 6 km atau biasa disebut alam absial. Ekosistem yang ada di zona ini terbesar bagi kehidupan di bumi, 60% dari permukaan bumi. Yang terakhir ada zona hidropelagis atau zona yang berada di bawah kedalaman 9 km sampai 11 km. Di zona ini memiliki kehidupan yang sangat gelap dan banyak hewan yang berbentuk aneh di zona ini. Atau mereka berevolusi mengikuti alam sekitar. Pada zona ini, makanan sangat sulit ditemukan. Tetapi terdapat salju laut yang dimanfaatkan beberapa biota yang ada di sana, atau sisa-sisa makanan dari plankton yang mati serta bangkai-bangkai ikan yang turun ke dasar. Salju laut terdiri dari pelet tinja plankton mati dan potongan-potongan mayat membusuk yang jatuh ke dasar laut sebagai partikel halus. Beberapa hewan bergantung secara langsung dan sepenuhnya pada salju laut. Cumi-cumi vampir misalnya, memiliki adaptasi khusus untuk membantu mereka menangkap dan memakan salju yang jatuh dengan lebih baik. Metabolisme tidak selinear dengan ukuran tubuh. Kita berpikir kalau tubuh kita besar, maka metabolisme yang dibutuhkan atau terjadi juga besar. Contoh cumi kolosal. Cumi kolosal memiliki metabolisme yang lambat. Ia hanya membakar 43 kalori per hari dan hanya membutuhkan 0,3 kg makanan per hari. Bergman juga menyatakan, hewan yang berada pada lingkungan suhu dingin berukuran lebih besar daripada hewan yang berada pada lingkungan suhu hangat. Tapi, aturan ini secara historis hanya terbukti pada hewan endoterm seperti burung dan mamalia. Lalu, apakah tren ini berlaku kepada hewan ektotermik seperti cumi-cumi, kepiting, dan isopada yang menghuni perairan dalam? Ini bidang sains yang sangat kontroversial, namun jelas bahwa spesies ektotermik tertentu memang berukuran besar di suhu yang lebih dingin. Teori utama fenomena ini adalah air yang lebih dingin membawa lebih banyak oksigen. Di dalam kutub dan dalam terdapat salah satu raksasa aneh yaitu hiu Greenland. Hiu Greenland ialah ikan terbesar di Samudra Arktik, panjangnya mencapai 7 meter dan beratnya mencapai 1.400 kg. Hiu ini hidup di kedalaman lebih dari 2.000 meter dengan suhu antara -2 dan 7 Celcius. Ini adalah hiu satu-satunya yang mampu bertahan di perairan dingin Arktik. Lingkungan yang ekstrim dan dingin inilah menyebabkan hiu tidak hanya berukuran besar tetapi juga purba. Hiu Greenland adalah vertebrata yang hidup paling lama di dunia. Para ilmuwan memperkirakan rata-rata mereka setidaknya 272 tahun dan beberapa individu mungkin lebih dari 500 tahun. Di dalam mata hiu Greenland terdapat protein yang terbentuk sebelum lahir yang kemudian ditutupi oleh banyak lapisan lensa mata.
Protein-protein ini tidak terdegradasi seiring bertambahnya usia. Ikan hiu ini bahkan mencapai usia reproduksi sekitar 150 tahun. Umur mereka sangat panjang disebabkan oleh metabolisme mereka yang sangat rendah, seperti halnya cumi-cumi raksasa. Mereka memakan ikan dan cumi-cumi dan mengais-ais bangkai apapun yang mereka temukan. Isi perutnya bahkan termasuk beruang kutub, kuda, dan rusa kutub seperti cumi-cumi raksasa. Mereka juga akan berjuang untuk menemukan dan mengejar mangsa di perairan yang gelap gulita. Tetapi meskipun airnya tidak terlalu gelap, hiu tetap tidak dapat melihat karena krustasea terus-menerus menempel pada bola mata mereka dan merusaknya hingga kebutaan total. Membayangkan hanyut di air hitam pekat bersuhu 2 derajat selama 500 tahun dengan krustasea menempel di bola matamu memberiku heebie-jeebies tingkat tinggi. Hewan-hewan yang telah kita diskusikan sejauh ini tentu saja aneh, luar biasa, dan bahkan menyeramkan. Tetapi tidak hanya bisa pergi ke dalam zona miso dan batipelagis 200 hingga 4000 meter di bawah lautan. Jadi, laut dalam terdapat 4, yaitu zona epipelagis, zona mesopelagik, zona tengah malam atau zona batipelagis, dan zona pelagis. Di laut dalam juga terdapat makhluk seram, menakutkan, hingga sangat raksasa seperti kepiting laba-laba, Jepang raksasa, ubur-ubur merah besar, raja ikan haring, oarfish, cumi-cumi raksasa, hiu Greenland, dan isopoda, dan masih banyak yang lainnya.